Nah, yang sekarang ini pada bingung adalah yang tidak masuk dalam database. Nah, ini diserahkan kepada daerah masing-masing. Kalau mau diparuh waktukan, mintakan NIP ke PKN. Tapi kalau yang sudah paruh waktu jelas yang ada dalam database, bisa ditingkatkan menjadi penuh waktu dengan mengajukan formasi kepada Ibu Menpan. Ya, proses pengangkatan rekan-rekan R2, R3, bahkan R4 menjadi paruh waktu memasuki babak baru, di mana pemerintah dikepung oleh desakan R2, R3. Mereka menolak R4 masuk paruh waktu, dan tentu saja ini beralasan karena tidak ada regulasinya dalam Permenpan RB 16 2025. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, meskipun di video pemaparan oleh Bapak Zudan tadi menyatakan bahwa R4 itu bisa saja diusulkan jadi paruh waktu, yang mana pengusulan itu dilakukan oleh Pemda. Jika Pemda menginginkan itu diangkat, maka dapat diusulkan dan diberikan NIP oleh BKN bersamaan dengan R2, R3. Namun di sini kita dapati aliansi R2, R3 menentang honorer R4 jadi P3K paruh waktu. Ada 3 alasannya. Ya, sebenarnya salah satu alasan utamanya karena memang di dalam regulasi R4 ini tidak ada ya kemungkinan akan didaftarkan atau dimasukkan ke dalam paruh waktu, tetapi hanya pernyataan dari Kepala BKN. Belakangan ini pemerintah dikepung beragam aspirasi yang berkaitan dengan pengangkatan honorer menjadi P3K. Kelompok massa R4 yakni honorer non-database PKN yang tidak lulus seleksi atau tidak mendapatkan formasi P3K 2024 beberapa kali juga menggelar aksi unjuk rasa menuntut diangkat menjadi P3K paruh waktu. Meskipun rekan-rekan ini juga tahu sebenarnya tidak ada regulasi itu, hanya menuntut keadilan penyelesaian non-ASN. Adapun R2 yaitu K2 dan R3 database BKN yang tidak mendapat formasi malah sebaliknya mendesak mendapatkan prioritas pengangkatan P3K paruh waktu ini karena mereka menganggap bahwa memang itu jelas regulasinya ya. Sebagian dari mereka bahkan minta diangkat P3K penuh waktu karena merasa sudah dijanjikan bahwa tes P3K 2024 bagi honorer itu hanyalah formalitas. Di samping itu ada juga suara lain dari guru P3K yang minta dialihkan kepada PNS. Jadi BKN dan Panselnas ini benar-benar dikepung dengan aspirasi ya. Rekaman suara pernyataan Kepala BKN, Bapak Zudan, beberapa waktu yang lalu di video tadi bahwa honorer R4 itu bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu dan itu viral di kalangan honorer. Bahkan di semua grup WA honorer peserta seleksi P3K 2024, pernyataan Kepala BKN itu disambut gembira oleh para R4. Namun ada juga yang menilai pernyataan Zudan itu percuma saja jika Pemda tidak berani mengusulkan karena sudah jelas P3K paruh waktu itu hanya untuk database PKN sebagaimana Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Yaitu benar sekali hingga saat ini belum ada regulasi hitam di atas putih yang menyatakan honorer non-database atau R4 itu bisa diangkat menjadi di paruh waktu. Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisal Mahardika ikut mengomentari pernyataan Kepala BKN. Dengan tegas, Faisal menilai pernyataan Prof. Zudan tentang peluang non-database menjadi paruh waktu itu bertentangan dengan Kemenpan RB 16 2025 tentang P3K paruh waktu. Ya, benar sekali ya. Ini sebagaimana juga dibahas di sini. Aliansi R2 R3 sebut pengangkatan P3K paruh waktu honorer R4 itu langgar aturan ya. Terang-terangan Faisal mengatakan pernyataan Prof. Zudan membuat honorer database PKN khususnya R2 dan R3 resah. Tentu saja ini karena tentu ada persaingan ya pengangkatan paruh waktu dengan rekan-rekan R4. Di dalam Kemenpan RB tidak ada diktum yang menyebutkan bahwa honorer non-database bisa diusulkan menjadi paruh waktu. Faisal mengatakan Kepala BKN semestinya paham betul bahwa pernyataan itu memicu gelombang tuntutan R4 untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu yang semakin deras. Sebagai Ketua Aliansi R2 R3, Faisal mengaku punya tanggung jawab besar dalam memperjuangkan dan mengawal hak-hak para honorer R2 dan R3. Dia mengungkit sikap pemerintah yang dalam berbagai kesempatan menyatakan keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam penataan non-ASN, sehingga ada yang masuk P3K penuh waktu dan paruh waktu. Jadi istilahnya dengan menambahnya R4 ini ya tentu anggaran harusnya bertambah ya.
Mestinya, kata Faisal, pemerintah konsisten pada aturan, yakni memprioritaskan honorer database yang diangkat paruh waktu. Nah, setidaknya ada 3 alasan disampaikan Faisal. Pertama, secara administratif, honorer database BKN sudah melalui proses verifikasi dan validasi oleh BKN, sehingga kecil kemungkinan adanya honorer siluman pada R2, R3. Sedangkan alasan kedua, prioritas pengangkatan menyelaraskan dengan kemampuan anggaran APBN maupun APBD, sehingga diharapkan bisa mengurai beban belanja pegawai secara bertahap. Maksudnya dengan masuknya R4 tentu akan menambah beban untuk pengangkatan rekan-rekan menjadi paruh waktu. Dan yang ketiga adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, dan proporsionalitas dalam penataan honorer. Artinya mendahulukan yang semestinya didulukan. Sampai saat ini honorer R2, R3 masih penasaran apa motif Prof. Zudan menyampaikan honorer non-database bisa diangkat menjadi paruh waktu itu. Guna mendapatkan penjelasan yang utuh, DPP Aliansi R2, R3 Indonesia sepakat untuk melayangkan surat permohonan audiensi kembali kepada Kepala BKN. Melalui audiensi nanti, Faisal berharap BKN bisa menyelesaikan penataan dengan fokus dan patuh terhadap regulasi yang sudah ditetapkan. Kita pernah membahas bahwa seharusnya memang regulasi itu dirubah dulu ya. Jangan sampai ada pernyataan yang di luar ketentuan regulasi yang sudah disampaikan oleh BKN sebelumnya, bahkan itu dari Kemenpan RB yang sudah diterbitkan jauh-jauh hari. Nah, di pemberitaan ini adalah mempertegas informasi yang sama, bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bapak Zudan dalam pernyataan itu melanggar ketentuan ya. Tidak ada aturan dan regulasi yang menyatakan honorer R4 itu bisa serta-merta ya diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya bagaimana reaksi daripada Kepala BKN setelah nanti adanya audiensi. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan R4 dalam hal ini? Silakan tulis di kolom komentar. Demikian update yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada bingung adalah yang tidak masuk dalam database. Nah, ini diserahkan kepada daerah masing-masing. Kalau mau diparuh waktukan, mintakan NIP ke BKN. Tapi kalau yang sudah paruh waktu jelas yang ada dalam database, bisa ditingkatkan menjadi penuh waktu dengan mengajukan formasi kepada Ibu Menpan. Ibu Menpan menerbitkan formasi, kami menerbitkan NIP-nya. Ini kan begini asal usulnya. Honorer itu kan bukan BKN dan Menpan yang ngangkat, ya kan? Masing-masing daerah, masing-masing kementerian. Kemudian DPR bersama pemerintah menetapkan honorer harus selesai, diangkat menjadi ASN. Nah, pemerintah itu menghitung honorer kita lebih dari 2 juta. Ternyata formasi yang diminta oleh kabupaten kota hanya 1.017.000. Berarti kan ada 1 juta yang akan nggak bisa masuk. Itu sudah terprediksi. Alasannya daerah nggak punya uang. Ya oke lah, kita selesaikan secara bertahap dengan pendekatan paruh waktu. Nanti kalau ada uang, diusulkan formasinya, kami terbitkan NIP-nya untuk menjadi penuh waktu. Jadi